Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua PGRI Kabupaten Banyumas yang saya hormati, Ketua Cabang PGRI se-Kabupaten Banyumas yang saya hormati, pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sejenak panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang utama adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam marilah kita selalu curahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnahnya sampai dengan istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita masih menjalankan ibadah puasa. Insya Allah ini adalah hari yang ke-25. Mudah-mudahan puasa Bapak dan Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami dari cabang PGRI Sumbang akan menyampaikan kultum dengan tema amal soleh pelebur dosa yang akan disampaikan oleh Ustadz Teguh Dasa Prianto SAG dari SMP Negeri 1 Sumbang. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji milik Allah. Nahmaduhu, kami memujinya. Wa nasta'inuhu, kami memohon pertolongannya. Wa nastaghfiruh, kami mohon ampunannya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, kami berlindung dari kejahatan jiwa kami. Kami syai'ati a'malina, dan kami berlindung dari keburukan amal perbuatan kami. Mayahdillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Keluarga besar PGRI Kabupaten Banyumas yang dirahmati Allah, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberi dan tidak bosan senantiasa melimpahkan, mencurahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Dari sekian banyak nikmat yang tidak bosan dicurahkan oleh Allah kepada kita, ada nikmat yang sudah sepantasnya senantiasa dan selalu kita syukur atas nikmat tersebut. Yang pertama adalah nikmat hidayah atau petunjuk. Dengan hidayah inilah maka kita sebagai manusia akan diselamatkan oleh Allah, baik hidup di dunia ataupun kelak di akhirat. Yang kedua adalah nikmat sehat. Dengan kesehatan maka jasmani kita bisa leluasa untuk melakukan aktivitas apa saja, wabil khusus adalah aktivitas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang mahdhah ataupun yang ghairu mahdhah. Nikmat yang ketiga adalah nikmat umur panjang atau nikmat usia, di mana kurang lebih 2 bulan yang lalu kita sudah berdoa kepada Allah, wa baligha Ramadan, dan alhamdulillah doa kita sudah dikabul oleh Allah. Hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-25 di bulan Ramadan, sudah diberi umur panjang. Ini adalah sebuah anugerah dan nikmat dari Allah yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apabila kita telah demikian, mudah-mudahan kita tidak diberi predikat oleh Allah, oleh Nabi besar Muhammad SAW dikelompokkan sebagai orang kebanyakan yang
tidak pandai bersyukur. Karena Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, nikmatani mahkunun kasiro minnas asihatu wal farahu. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia mengingkarinya, menyembunyikannya, yaitu asihatu wal farahu, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan atau usia atau umur panjang yang telah diberikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan berbagai makhluk. Ada makhluk yang kita imani, yaitu malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang senantiasa taat, tunduk, patuh, senantiasa bersujud sepanjang waktu, pagi, siang, sore, malam, tidak pernah letih dan tidak merasa sombong untuk beribadah dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disebutkan dalam Quran surat Al-Ahzab, surat Al-Anbiya ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ard. Wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastaghfirun. Milik Allah siapa yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat di sisinya tidak pernah angkuh untuk menyembahnya dan tidak pernah merasa letih. Inilah sifat malaikat, makhluk yang senantiasa taat kepada Allah, selalu bersujud, mengagungkan nama Allah, mensucikan nama Allah. Namun ada makhluk lain yang diciptakan oleh Allah, yaitu kita manusia, yang tidak seperti malaikat. Manusia telah banyak sekali diberi nikmat oleh Allah, namun kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur. Kebanyakan manusia zalim, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Ibrahim ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum min kulli mas'atumuh wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Dan dia telah memberikan kepadanya segala apa yang dimohonkan kepadanya. Dan janganlah kamu menghitung-hitung nikmat Allah, karena nikmat Allah tidak bisa terhitung. La tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang senantiasa zalim dan mengkufuri nikmat Allah. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah, menyadari akan kelemahan manusia yang selalu berbuat salah, selalu berbuat khilaf, selalu berbuat selalu lupa dan alpa. Innal insana mahalul khata nisyan. Manusia adalah tempatnya lupa dan salah. Oleh karenanya Allah menginginkan manusia kelak setelah meninggalnya kembali kepada Allah seperti malaikat, dalam kondisi yang bersih, kondisi yang suci dari segala macam dosa. Oleh karenanya Allah memberikan jalan keluar agar manusia keluar dari dosa-dosanya, dilebur dosa-dosanya, sehingga kembali kepada kefitrahan dalam kondisi yang suci. Maka Rasulullah SAW memberikan cara agar dosa-dosa manusia dihapuskan, digugurkan, dilebur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu khamsun wa jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ila bainahum wa idas tiribatil kabair. Salat yang 5 waktu, Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, Ramadan yang satu menuju ke Ramadan berikutnya, menjadi penghapus dosa. Mukaffiratun lima bainahunna, menghapuskan dosa-dosa di antaranya. Faidas tunibatil kabair, asal tidak dilakukan dosa-dosa yang kabair, yang besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama, cara melebur dosa kita, di mana kita senantiasa selalu berbuat dosa, maka Rasulullah sudah mengajarkan dalam hadis tersebut, yaitu sholat 5 waktu. Ini adalah perintah yang wajib, yang pertama dan utama dilakukan oleh seorang muslim, sehingga harapan dari kita tidak ada di antara keluarga besar PGRI Kabupaten Banyumas yang tidak melakukan ibadah yang satu ini, karena ibadah yang satu ini adalah merupakan kunci. As-sholatu miftahul jannah. Sholat adalah kunci seorang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Atau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim,
disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitum law ana nahal bibabi ahadikum yaftasilu fihi kulli yaumi khamsan matakulu dzalika yuki min daroni qalu la yuki min daronihi syai'a fala fadzalika mislu sholatil khamsi yamhullahu biha khotaya. Yang artinya, tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walaupun sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah hadis, sebuah hadis yang menjamin kepada kita umat muslim dengan sholat 5 waktu ini, maka dosa yang setiap hari kita lakukan, pagi hari kita melakukan dosa, bertemu dengan teman, bertemu dengan saudara, maka kita hapus dengan sholat zuhur. Setelah sholat zuhur demikian juga kita melakukan dosa dengan anak, dengan istri, dan dengan siapapun kita berinteraksi, maka dihapuskan dengan sholat asar dan seterusnya. Maka sudah selayaknya kita untuk memperhatikan ibadah yang satu ini bagi kita yang sudah melakukannya, dan harapan kita semuanya seorang muslim tentu telah melakukannya, bukan hanya melakukannya tapi menegakkannya. Maka mari kita tingkatkan sholat yang 5 waktu ini, apalagi di bulan Ramadan ini yang sudah melakukan sholat biasanya di rumah, kita lanjutkan, kita tingkatkan dengan rajin ke masjid dengan cara berjamaah, karena sholat jamaah juga pahalanya sangat luar biasa, dilipat gandakan bahkan sampai 27 derajat. As-sholatu jamaah ditafdulu min sholatil fardha bisab'i wa isrina darajat. Sholat jamaah lebih afdol, lebih baik dari sholat sendirian, 27 derajat. Kita tingkatkan kualitas sholat kita, dan kemudian bukan hanya sholat diri sendiri, tapi kita ajak istri dan anak kita kontrol, kita cek apakah istri anak kita sudah melakukannya atau belum, atau sebaliknya, sebagai seorang istri yang sudah melakukannya maka tidak segan-segan, tidak sungkan untuk mengingatkan suami, mengingatkan anak. Sehingga harapan atau himbauan dari Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Yaitu ketika kita sudah menjalankannya, insya Allah kita tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, namun sebaliknya. Mudah-mudahan kita berdoa dengan sholat yang kita jalankan dengan istiqomah akan menjadikan sarana wasilah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, al-Jum'atu ila Jum'at. Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya, ini juga menjadi penghapus dosa. Maka jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat Jumat tanpa ada uzur, atau meninggalkan sholat Jumat dengan meremehkannya. Ini akan sangat berbahaya, karena Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dan At-Tabrani, disebutkan artinya, siapa meninggalkan 3 kali sholat Jumat karena meremehkannya, niscaya Allah menutup hatinya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika seseorang hatinya sudah ditutup oleh Allah dan hidayah dari petunjuk, maka merupakan awal kecelakaan bagi seorang tersebut. Sampai akhir hidupnya tidak akan mendapatkan hidayah, tidak bisa melakukan ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini adalah alamat bahwa orang tersebut kelak akan mendapatkan tempat yang tidak beruntung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, dalam hadis tadi disebutkan Ramadan ila Ramadan kafiratun lima bainahunna wa idastunibatil kafair. Dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya, itu juga menjadi pelebur dosa. Alhamdulillah kita sudah sampai pada hari ke-25 di bulan Ramadan tahun ini. Mari kita bermuhasabah setelah 24 hari kita lewati. Apakah masih ada kekurangan? Apakah
ibadah puasa kita belum sungguh-sungguh, masih ada waktu untuk mengejarkan ketinggalan itu dan kemudian meningkatkan kualitasnya sehingga betul-betul Ramadan yang kita jalankan kesempatan tahun ini betul-betul bisa menjadi penghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan dan ikhtisab, penuh dengan perhitungan sungguh-sungguh, maka akan diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Setelah kita menjalankan puasa dengan sungguh-sungguh, menjaga lisan kita, telinga kita, mata kita, sehingga yang puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, namun semuanya kita puasakan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah dan betul-betul akan menghapus dosa-dosa kita. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Setelah puasa kita bisa melaluinya, bisa menjalankannya, maka di malam harinya kita iqomah, berdiri untuk sholat qiyamul lail di bulan Ramadan, di hari-hari Ramadan itu, ini dengan mengikuti sholat tarawih secara berjamaah. Ada banyak fadilah manfaat yang bisa kita raih dari sholat berjamaah di masjid. Setelah puasa sudah, sholat tarawih sudah, kita evaluasi lagi, kita tingkatkan lagi kualitas puasa kita dengan membaca Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup kita yang akan membimbing kita ke jalan yang lurus, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka Al-Quran ini kita tadabburi, kita baca, kita terjemah, kita pahami maknanya, sehingga selain kita mendapatkan pahala membaca Al-Quran, bisa menyelesaikan dalam 1 bulan 1 juz minimal, atau mungkin bisa lebih. Ada yang satu kali khatam atau 2 kali khatam atau dan seterusnya sesuai kemampuan. Mudah-mudahan amalan baca Quran ini juga akan menambah pahala kita, budi-budi pahala kita akan bertambah, karena Ramadan juga sebagai bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di akhir, di ujung bulan Ramadan ini 10 hari akhir, Rasulullah juga mencontohkan kita untuk lebih banyak berdiam di masjid. Rasulullah itikaf 10 hari akhir penuh di masjid. Tentu kita tidak bisa mencontoh Rasulullah seperti itu karena kita ASN, jalan guru, dan kalau pagi hari sampai siang hari mengajar anak-anak. Tentu kita bisa menyisihkan waktu di sore hari, malam hari agar bisa lebih lama di masjid. Setelah sholat tidak buru-buru pulang, namun kita ambil Al-Quran tadarus 1-2 juz, selesai kita mungkin mengantuk, pulang ke rumah. Pagi harinya juga begitu, datang ke masjid lebih awal. Insya Allah apabila ini kita sudah lakukan, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, puasa kita betul-betul menjadi penghapus dosa-dosa kita yang telah lalu, dan kemudian kita kelak akan mendapatkan predikat sebagai orang yang bertakwa dan diberikan doa selamat, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita dan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk masih ada lagi ibadah yang bisa mengumpulkan dosa-dosa kita karena keterbatasan waktu. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Segala kekurangan, kekhilafan adalah kekurangan diri saya. Kebodohan diri saya mohon diampunkan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Huda Sabrianto. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menambah ilmu bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qali, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.